Halo semua. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang seru dan ya Indonesia banget. Kata-kata unik yang ternyata susah, bahkan kayaknya mustahil deh diterjemahin ke bahasa Inggris. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian lagi asyik-asyik ngobrol, terus di otak tuh ada satu kata yang pas banget, tapi pas mau ditranslate ke Inggris, kok hilang? Nggak ada padanannya? Rasanya tuh gemes campur bingung gitu kan? Nah, fenomena itulah yang mau kita bedah sekarang. Oke, kita langsung aja nih nggak pakai lama. Gue udah siapin 3 kata jagoan yang sering banget bikin teman-teman bule kita garu-garu kepala. 3 kata ini tuh bukti nyata betapa kaya dan spesifiknya bahasa kita. Udah siap? Kita mulai dari yang pertama. Jayus. Hahaha, ini bukan sekedar lelucon biasa loh. Ini tuh sebuah mahakarya komedi yang ya gagal total. Kalian pasti tahu lah maksud gue. Coba deh bayangin, suasana lagi hening nih. Tiba-tiba teman kamu dengan super pedenya ngeluarin jokes. Tapi garing abis. Krik-krik. Saking cangkungnya kita malah ngakak kan. Bukan karena lucu, tapi karena aduh kasihan. Atau situasinya yang aneh banget. Nah, momen emas itulah yang disebut. Nah, coba lihat deh bedanya. Kalau pakai bahasa Inggris, buset, butuh 1 kalimat panjang cuma buat ngejelasin konsep ini. Ribet banget. Sementara kita cuma butuh 1 kata sakti. Jayus. Simple, padat, jelas. Efisien banget kan? Oke, lanjut ke kata kedua. Waduh, ini bukan cuma kata biasa. Ini tuh udah kayak diagnosa, fenomena budaya, bahkan legenda. Apalagi kalau bukan masuk angin, penyakit nasional kebanggaan kita semua, haha. Dan inget ya, jangan pernah sekali-kali samain masuk angin sama flu biasa atau common cold. Beda kelas. Masuk angin itu kondisi di mana badan kita rasanya nggak karuan, tapi dengan cara yang sangat-sangat Indonesia. Nah, ini dia nih, starter pack atau paket lengkap gejala masuk angin. Gejalanya tuh datangnya keroyokan. Mulai dari perut agak mual, badan pegel-pegel semua tanpa alasan yang jelas, sampai perut kembung. Wah, paket komplit rasa nggak nyaman yang cuma kita-kita doang yang ngerti. Dan ini nih bagian paling kerennya. Coba deh kamu jelasin perasaan ini ke dokter di luar negeri. Dijamin mereka bingung 7 keliling. Beneran, nggak ada satupun istilah medis di bahasa Inggris yang bisa merangkum semua penderitaan ini dalam 1 kata. Cuma kita yang paham betul, rasanya masuk angin. Oke, dan yang terakhir, kata pamungkas yang mungkin udah jadi filosofi hidup kita semua, terutama pas weekend, inilah dia, mager, alias seni agung untuk tidak melakukan apa-apa dengan penuh kesadaran. Nah, ini bedanya penting banget loh. Kalau lazy atau males itu kan lebih kayak sifat permanen ya, karakter orang. Tapi mager, singkatan dari males gerak, ini tuh sebuah kondisi sesaat. Ini dia nih definisi pastinya. Kamu tuh sebenarnya punya energi. Kamu bisa aja bangun, lari pagi, beres-beres rumah. Tapi secara sadar, dengan penuh pertimbangan, kamu memilih untuk tetap di kasur. Itu bukan kemalasan teman-teman. Itu adalah sebuah pilihan gaya hidup. Sebuah statement. Gimana? Setelah lihat 3 contoh tadi, jadi sadar kan? Ternyata bahasa Indonesia itu keren banget ya. Bisa menangkap sebuah nuansa perasaan atau situasi yang kompleks cuma dengan 1 kata. Jadi ya, mulai dari lawakan Jayus yang garingnya minta ampun, penderitaan agung bernama masuk angin, sampai pilihan sadar untuk mager, semuanya ngebuktiin kalau bahasa kita itu ekspresif dan unik banget. Ini bukan sekedar kata, ini cerminan cara kita ngerasain hidup. Nah, sekarang giliran kalian nih. Gue yakin masih banyak banget harta karun bahasa kayak gini. Coba dong, menurut kalian kata unik apa lagi dari bahasa Indonesia yang nggak ada padanannya di bahasa Inggris? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu lagi.